Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2013, prevalensi angka stunting ya di Kalimantan Tengah itu mencapai 41,04%. Namun berkat upaya dan kerja keras dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah Kabupaten dan Kota Sekalteng, angka ini terus mengalami penurunan sehingga pada saat dilaksanakan riset kesehatan dasar tahun 2018, prevalensi stunting sudah berada di angka 34,04%. Bahkan pada tahun 2019 kembali dilakukan penilaian melalui survei kasus gizi balita Indonesia. Angkanya semakin turun lagi dan berada pada angka 32%. Sehingga dari 2013 sampai tahun 2019 prevalensi stunting di Kalimantan Tengah itu mengalami penurunan kurang lebih 9,04% ya, angka yang cukup besar karena memang sebetulnya standar yang direkomendasikan oleh WHO itu bukan 0% tapi 20% ya, dengan berada di 32 kan tinggal 12% sebetulnya. Namun variasi prevalensi stunting antara kabupaten kota di Kalteng itu cukup bervariasi. Ada yang sudah mendekati ideal, hampir 20%, namun ada juga yang sangat tinggi, melebihi rata-rata nasional, bahkan rata-rata di tingkat Kalteng. Sehingga kalau kita lihat pada tahun 2013 misalnya, kabupaten dengan stunting terendah itu Lamandau 25,3%, kemudian Seruyan 30,4%, dan Kota Waringin Timur 36,9%. Pada tahun 2019, kabupaten dengan prevalensi tertinggi stuntingnya adalah Barito Timur 54,9%. Jadi lebih dari setengah anak balita di Barito Timur pada tahun 2013 itu stunting ya, mengalami stunting. Kemudian yang kedua tertinggi itu adalah Katingan 47,6%. Dan Barito Selatan 46,3%. Nah, pada tahun 2018 terjadi perubahan karena prevalensi stunting terendah justru ada di Seruyan, ya, 21,84%, Kota Waringin Barat 22,07%, Kota Palangkaraya 22,9%. Angka ini sangat bagus karena rekomendasi WHO yang ideal itu kan 20%, ya, dengan angka-angka seperti itu berarti kan sudah sangat mendekati angka yang direkomendasikan oleh WHO. Nah, pada tahun 2018 ada kabupaten yang cukup tinggi, yaitu yang tertinggi pertama adalah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan prevalensi stunting 48,84% ya, hampir 50% balita di Kotin pada tahun 2018 itu mengalami stunting. Barito Timur berada pada urutan kedua tertinggi yaitu 42,5%, dan Kapuas itu berada pada urutan ketiga tertinggi pada tahun 2018, 41,53% balita mengalami stunting. Nah, kemudian tahun 2019 dilakukan seperti yang saya katakan tadi, dilakukan pengukuran ulang melalui survei kasus gizi balita Indonesia ya, itu dilakukan di kabupaten-kabupaten Sekalteng yang dilakukan oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan berbagai lembaga. Ditemukan bahwa ada satu kabupaten kita itu, dua kabupaten kita itu hasilnya sudah sangat bagus, di bawah standar, di bawah dari yang direkomendasikan WHO 20%, yakni Murung Raya itu sudah berada di 17,45%. Ya, sudah jauh lebih bagus dari rata-rata nasional. Kemudian ada Lamandau 17,83%. Kobar juga mendekati angka ideal yaitu 23,98%. Dan pada tahun 2019 ada 3 kabupaten kita juga ya, saya hanya mengambil 3 tertinggi. 3 tertinggi dengan prevalensi stunting tertinggi Pak menurut survei kasus gizi balita Indonesia tahun 2019. Yang tertinggi pertama itu adalah Kabupaten Kapuas 42,37%,
Kota Waringin Timur 39,87%, dan Barito Timur 38,53%. Tahun 2018 pemerintah memang menetapkan 3 kabupaten sebagai lokus stunting, ya, yaitu Kota Waringin Timur, Barito Timur, dan Kapuas. Dan pada tahun 2019 lokusnya menjadi 5 dengan masuknya Gunung Mas dan Barito Selatan. Penetapan lokus stunting itu sepenuhnya mengacu pada tingginya angka prevalensi stunting pada satu kabupaten, ya. Nah, kemudian pemerintah berusaha mendorong supaya kabupaten-kabupaten yang menjadi lokus stunting itu melakukan upaya maksimal untuk menurunkan angka stunting, sehingga Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah itu mengadakan lomba aksi konvergensi, ya. Aksi konvergensi sendiri itu adalah upaya untuk mencegah stunting melalui intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu bersama-sama terhadap kelompok prioritas. Nah, yang selalu ikut berlomba syaratnya itu adalah kabupaten yang menjadi lokus stunting. Jadi kalau di Kalteng yang ikut itu pada tahun 2019 hanya 3 yang ikut, karena hanya 3 itulah yang menjadi lokus stunting, bukan 24 kabupaten, bukan 14 kabupaten dan kota, ya, yang ikut, tetapi hanya 3. Nah, pada tahun 2019 itu yang dilakukan adalah menilai aksi 5 sampai aksi 8 pada 3 kabupaten lokus stunting, yaitu Kabupaten Kota Waringin Timur, Barito Timur, Kapuas, dan Kabupaten Kapuas, dengan hasil sebagai berikut. Juara 1 Kabupaten Kota Waringin Timur. Juara 2 bersama, ya kan tidak bagus kalau ada juara 3, wong pesertanya cuma 3. Jadi hanya juara satunya Kabupaten Kota Waringin Timur, dan panitia saat itu memutuskan juara bersama kedua yaitu Gunung Mas sama Barito Timur. Itu juara bersama 2, tidak ada juara 3 pada tahun 2019. Nah, pada tahun 2020, koreksi sedikit tadi, ya. Pada tahun 2019 yang juara 1 itu adalah Kota Waringin Timur. Kemudian juara 2 bersama Barito Selatan dan Kapuas, ya, koreksi tadi. Nah, pada tahun 2020 kembali dilakukan penilaian, tapi tidak lagi pada aksi 58, tapi aksi 1 sampai dengan aksi 4. Karena sudah ada tambahan 2 tadi kabupaten lokus, sehingga pada tahun 2020 yang ikut berlomba 5 kabupaten. Sekali lagi 5 kabupaten yang menjadi lokus stunting dengan prevalensi stunting tertinggi. Nah, itu diikuti oleh 5 kabupaten itu tadi, masing-masing Gunung Mas, Kota Waringin Timur, Barito Timur, Kapuas, dan Barito Selatan. Dengan hasil penilaian oleh panitia, keluar sebagai juara 1 bersama, ya, juara 1 bersama, jadi ada 2 juaranya. Yang pertama adalah Kota Waringin Timur dan Gunung Mas. Juara 2 itu Barito Timur. Juara 3 bersama adalah Kapuas dan Barito Selatan. Tapi memang pesertanya cuma 5. Supaya semua dapat juara, dibikinlah sedemikian rupa, juara 1-nya 2, juara 2-nya 1, juara 3-nya 2. Nah, itu barangkali yang terkait dengan perkembangan stunting kita yang ada di Kalimantan Tengah. Dan saya berterima kasih atas kerja keras semua pihak yang ada, sehingga angka stunting kita mengalami penurunan yang cukup besar, ya, hampir 9% dari 2013 sampai 2019.